Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema baru yaitu Sakramen Tobat. Sebelum mulai pembelajaran, saya ingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi. Jangan lupa juga kalau bepergian memakai masker, ya bawa hand sanitizer, jaga jarak, dan kita juga harus menjaga kebugaran tubuh kita dengan berolahraga ya. Nah, hari ini kita mau belajar mengenal Sakramen Tobat sebagai tanda pengampunan dari Allah. Kita juga yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita asalkan kita sungguh-sungguh bertobat dan mau mengampuni orang lain. Nah, anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran kita yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Nah, anak-anakku, kita siapkan hati, kita akan berdoa untuk mengawali pembelajaran kita. Mari kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengampun, kami banyak melakukan kesalahan terhadap ayah, ibu, kakak, adik, teman, dan guru. Ampunilah dosa-dosa kami dan bantulah kami untuk selalu berbuat baik dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan doa. Nah anak-anakku, kalau saya bertanya, siapa di antara kita yang sudah menerima sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi? Sudah ada? Oke, kalau sudah ada syukur ya. Berarti kalau yang belum, kita akan belajar hari ini. Dan bagi yang sudah, kita akan belajar ulang ya. Anak-anakku, sakramen tobat itu berkaitan dengan yang namanya dosa atau kesalahan. Nah, dosa atau kesalahan itu apa sih? Jadi dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan dan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, yang karenanya kita meninggalkan, memutuskan hubungan dengan Allah, memutuskan hubungan bersama dan lingkungan kita. Itulah dosa. Nah, di antara kita pernahkah berbuat dosa? Ya, pasti kita semua pernah berbuat dosa. Di keluarga kita ada orang tua kita, ada mama papa kita, ada kakak kita, adik kita. Dan di pergaulan kita ada teman-teman kita. Di sekolah ada bapak ibu guru kita. Nah, mungkin ya kita sudah menyakiti hati mereka. Ingat teman-teman ya, orang tua merupakan pengganti Tuhan di rumah. Kita harus menghormati orang tua kita. Ya, bagaimana miskinnya atau jeleknya orang tua kita, itu tetaplah mereka yang melahirkan dan mengasuh kita. Ya, menolak orang tua atau berbuat tidak baik terhadap orang tua, terhadap ayah dan ibu kita merupakan dosa besar. Ya. Jadi kita diingatkan lagi untuk menjaga orang tua kita, ayah dan ibu kita. Jangan sampai kita berbuat jahat terhadap mereka, ya, melawan perintah orang tua, menyakiti anggota keluarga kita yang lain, kakak, adik, atau teman-teman kita, atau bahkan guru kita. Nah, anak-anakku, kalau kita sudah berbuat dosa, maka ada yang harus bertobat. Nah, bertobat itu adalah kembali kepada Tuhan, sesama dan lingkungannya, dan tidak mengulangi kembali tentunya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah Yesus mengampuni orang berdosa dari Injil Yohanes. Nanti kita akan lihat ya kisahnya. Nah, Yesus memberi teladan bagaimana kita harus melihat diri kita sendiri dan mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kita. Apakah kita lebih baik dari orang-orang yang kita benci, yang bersalah kepada kita? Karena itu sikap mengampuni adalah sikap yang sangat terpuji. Kita akan lihat nanti kisahnya. Nah, anak-anakku, dalam gereja Katolik, pertobatan dan pengampunan bagi orang beriman itu melalui yang disebut dengan sakramen tobat. Nah, sakramen tobat ini merupakan tanda pengampunan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada gereja Katolik, ya, dengan mengatakan, barang siapa mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Itulah yang wariskan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada gerejanya. Nah, anak-anakku, dengan kata-kata ini Yesus memberi kuasa kepada gereja untuk mengampuni dosa. Yesus memberi kuasa kepada para rasul dan pengganti-pengganti para rasul untuk mengampuni dosa atas nama gereja dan atas namanya. Ya, siapa pengganti-pengganti para rasul? Tentu para uskup dan para imam. Nah, anak-anakku, sakramen tobat itu adalah tanda pengampunan dari Allah. Allah akan mengampuni dosa kita asalkan kita sungguh-sungguh bertobat dan mau mengampuni orang lain juga. Nah,
Anak-anakku, kita akan belajar dari kisah Yesus mengampuni wanita berdosa dari Injil Yohanes. Kita simak ceritanya. Pada suatu pagi Yesus berada di bait Allah. Di dalam bait Allah sudah penuh dengan orang banyak yang mau mendengarkan pengajarannya. Sementara Yesus mengajar, masuklah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sambil menyeret seorang perempuan yang tertangkap basah sedang berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah bait Allah dan berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Menurut hukum Musa, ia harus dihukum mati. Apa pendapatmu mengenai hal ini?" Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Tetapi karena mereka terus bertanya, maka ia bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Mereka mendengar perkataan Yesus itu. Pergilah mereka satu persatu, mulai dari yang paling tua. Lalu bertanyalah Yesus kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada orang yang akan menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Anak-anakku terkasih, itulah kisah dari Injil Yohanes yang mengisahkan bagaimana Yesus mengampuni wanita yang berdosa. Yesus tidak menghukum. Tuhan sangat senang akan mengampuni atau menerima kita kembali jika kita menyadari kesalahan kita dan bertobat untuk kembali kepada Tuhan. Sebesar apapun dosa kita dan sesering apapun kita melakukan kesalahan, hati Tuhan selalu terbuka untuk kita, asalkan kita sungguh-sungguh bertobat dan mau kembali ke jalan yang benar. Bertobat berarti kita kembali kepada Tuhan, sesama, dan lingkungan. Seperti dalam kisah perumpamaan orang berdosa, Yesus tidak menghukum orang yang berdosa, melainkan mengampuni dosanya dengan mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, anak-anakku, Yesus memberi teladan agar kita saling mengampuni dan jangan menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Tuhan Yesus adalah Maha Rahim, Maha Pengampun. Dalam Injil Yohanes juga dikatakan, Yesus memberi kuasa pengampunan atau memberi kuasa untuk mengampuni dosa kepada para rasul, kemudian diserahkan kepada para penggantinya, yaitu para uskup dan para imam. Nah, kalau kita mengaku dosa, kita sebenarnya bukan mengaku dosa kepada imam, sebab imam hanyalah tanda yang kelihatan dan sarana dari gereja dan Tuhan. Nah, karena itu pengampunan yang kita terima bukan dari imam, melainkan dari Tuhan sendiri. Imam memberi pengampunan atas nama Tuhan, bukan atas namanya sendiri. Nah, upacara pengakuan atau pengampunan dosa merupakan tanda bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita asal kita sungguh-sungguh bertaubat. Karena itu pengampunan dosa merupakan sakramen, yaitu tanda bahwa kita bertemu dengan Tuhan dan mendapat pengampunan darinya. Nah, anak-anakku, tanda pertobatan kita terungkap dari doa tobat yang akan kita ucapkan dan pengakuan dosa-dosa kita di hadapan Bapa, di hadapan pastor, di hadapan imam. Tanda pengampunan dari Tuhan itu dapat kita lihat atau kita dengar dari ucapan Bapa pengakuan yang mendengarkan pengakuan kita. Beliau akan mengatakan, "Aku mengampuni dosa-dosamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Nah, itu adalah ungkapan pengampunan yang kita terima. Nah, anak-anakku, bagaimana tahapan dalam sakramen tobat? Nah, bagi anak-anakku yang sudah pernah menerima tentu tahu ya. Nah, bagi yang belum, kita akan melihat kembali ya. Yang pertama, seorang sebelum menerima sakramen tobat harus melalui tahapan ini. Yang pertama, berdoa kepada Roh Kudus ya. Kita harus memohon kepada Roh Kudus untuk
ya, supaya menerangi hati dan budi kita. Kita mengingat kembali kesalahan dan dosa-dosa kita dan berani mengakuinya dengan penyertaan Roh Kudus. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan batin. Kita mengingat kembali kesalahan dan dosa-dosa kita terhadap Tuhan, orang tua, guru, saudara, dan teman. Nah, dan yang ketiga, kita membangkitkan niat ya untuk bertobat. Ya, kita sungguh-sungguh menyesali segala kesalahan dan dosa kita. Niat untuk bertobat adalah hal yang terpenting dalam penerimaan sakramen tobat. Jadi kita membangun niat yang kuat untuk bertobat. Kemudian yang keempat, kita ya pengakuan dosa ya. Kita setelah kita melihat kembali, memohon penerangan Roh Kudus ya, akhirnya kita melakukan pengakuan dosa. Kita pergi ke kamar pengakuan ya di gereja atau bertemu dengan Romo langsung ya, mengakuan segala dosa dan kesalahan kita secara jujur. Nah, langkah-langkahnya bagaimana ya kalau dalam pengakuan dosa? Nah, bagi yang belum pernah, yang pertama ya, nanti ketika kita sudah masuk ke dalam kamar pengakuan ya, kita akan membuat tanda salib. Kita akan diberkati dan menerima salam dari imam atau romo ya. Kemudian yang kedua, kita juga nanti akan mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan singkat dari romo. Kemudian yang ketiga, kita dipersilahkan untuk mengakukan dosa-dosa kita. Gimana caranya sih mengakukan dosa kita? Nah, ini yang harus diungkapkan teman-teman anak-anakku ya. Yang pertama, kita akan mengatakan, Bapak, pengakuan saya yang terakhir ini menunjuk kepada kapan terakhir kita mengakuan dosa. Misalkan 1 tahun yang lalu atau 1 bulan yang lalu ya. Terus dosa-dosa saya adalah, nah ini kalian tadi sudah menemukan kan dosa-dosanya. Nah, kita sebutkan di sini. Dosa-dosa saya adalah, misalkan saya sudah mencuri penggaris teman, atau saya sudah tidak hormat kepada orang tua gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjutkan, saya menyesal Saya menyesal atas semua dosa-dosa saya, dan dengan rahmat dan dengan hormat saya mohon ampun dan denda yang berguna bagi saya. Nah, itulah yang akan kita ungkapkan. Kemudian imam akan memberikan nasihat dan memberikan denda atau penitensi atas dosa-dosa kita. Nah, begitu caranya ya, nanti kalau tiba saatnya ya bagi kita untuk melakukan sakramen tobat. Nah, anak-anakku, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dosa berarti kita meninggalkan atau memutuskan hubungan dengan Allah, sesama, dan lingkungan kita. Dosa selalu merugikan diri kita sendiri dan juga sesama. Ya, bertobat berarti kita kembali kepada Tuhan, sesama, dan lingkungan. Tuhan sangat senang menerima kembali setiap orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Sakramen tobat merupakan tanda bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Kuasa pengampunan dosa diberikan Tuhan Yesus kepada para rasul yang sekarang diteruskan ya pada para penggantinya, yaitu uskup dan para imam. Imam memberikan pengampunan atas nama Tuhan, bukan atas namanya sendiri. Imam memberikan nasihat dan memberi denda atau penitensi atas dosa-dosa kita. Ya. Nah, itulah akhir dari pembelajaran kita, anak-anakku. Kita akhiri pembelajaran kita dengan doa ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, aku ingin menjadi anak-anak yang baik. Aku ingin berbuat seperti yang Kau kehendaki. Aku ingin membantu orang lain. Namun aku selalu tidak berhasil. Maafkan aku, Allah yang Maha Baik. Engkau memberi begitu banyak sesuatu yang baik dan bagus padaku. Aku ingin berterima kasih. Namun aku terlalu banyak memikirkan diri sendiri. Maafkan aku, Allah yang baik. Aku telah berbuat jahat dan aku tidak dapat memperbaikinya. Yesus telah mengalahkan yang jahat. Ia wafat bagiku, disalib dan mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Maafkan aku, Allah yang baik. Aku boleh membantumu memperlihatkan kasih-Mu pada orang lain. Aku berniat untuk berbuat baik. Tolonglah aku untuk melaksanakannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita
Nah, seperti biasa di akhir pembelajaran akan ada pertanyaan yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama, apa itu dosa? Sangat mudah ya. Yang kedua, apa dosa yang sering kamu lakukan? Bagaimana cara kamu mengatasinya ya? Seperti yang saya contohkan tadi, entah itu di rumah, entah itu di sekolah atau di tempat mana bermainmu ya. Yang ketiga, apa arti tobat? Nah, yang keempat, apakah Yesus marah kepada perempuan yang berdosa yang dibawa kepada Yesus? Mengapa? Ya, tentunya tidak tadi kan? Mengapa? Oke, terus kemudian nomor 5, apa arti sakramen tobat? Nah, tadi juga sudah ya, saya jelaskan ya. Yang keenam, dengan kata-kata apa Yesus memberi kuasa kepada rasul-rasulnya untuk mengampuni dosa? Ya, tadi diceritakan di Injil Yohanes jadi ya. Kemudian yang ketujuh, dari mana para imam kita sekarang ini memperoleh kuasa untuk mengampuni dosa? Nah, tadi dari Tuhan Yesus ya. Yang kelima, yang kedelapan maksudnya, kata-kata apa yang diucapkan oleh Bapa pengakuan sebagai tanda pengampunan dari Tuhan? Tadi sudah ya. Aku mengampuni engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, nah anak-anakku, demikian pembelajaran kita. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi ya di pembelajaran kita berikutnya. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke teman-teman, anak-anakku, sampai ketemu lagi ya di pembelajaran kita berikutnya. Bye-bye, Tuhan memberkati.